Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Abi akan menjelaskan materi pelajaran kita selanjutnya tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Ayo belajar. Banyak sekali yang termasuk ke dalam lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang akan kita bahas di kegiatan pembelajaran kali ini adalah tentang 3 lembaga saja, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30, lembaga ini adalah kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 5 ayat 1, yaitu merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk tugas dari kepolisian diatur dalam pasal 13 sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana di atas dijabarkan kembali dalam pasal 14 yang sebagaimana dijelaskan. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kedua, menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang keenam, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedelapan, tugas kepolisian juga menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Kesembilan, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang. 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Serta yang ke-12, melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, kita lihat bagaimana Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Selain lembaga kepolisian, berikutnya juga yang bisa kita bahas adalah tentang kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.
tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa dalam tugasnya. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Negeri, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu juga sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau eksekutif tenar. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membahas tentang tugas dan wewenang kejaksaan pada pasal 30 sebagai berikut. 1. Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas antara lain melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat. Lalu ada juga tugasnya melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya juga melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kedua, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Ketiga, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan antara lain dapat melakukan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat, lalu juga dapat melakukan pengamanan kebijakan penegakan hukum, lalu dapat melakukan pengamanan peredaran barang cetakan dan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, lalu juga bisa melakukan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, lalu juga bertugas sebagai peneliti dan pengembangan hukum statistik kriminal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melakukan tugas profesionalnya. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Ketiga, kita akan bahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2002 dan lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman pada 5 azas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK dipimpin oleh pemimpin KPK yang terdiri atas 5 orang serta ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua perangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif, kolegial. Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk pada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. KPK mempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu juga dapat melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Juga dapat melaksanakan penetapan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, dan juga melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya Anda semua jangan lupa kerjakan tugas di link yang tertera pada bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa. Wassalam.